Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati, karena itu saya mau nyapa saudara sebelum firman Tuhan dengan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Ya, mudah-mudahan di rumah membalas, karena yang keras tadi tim IT menyampaikan pekik kemerdekaan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari Minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana manusia tidak mungkin diselamatkan. Saya ulangi ya, bagaimana manusia tidak mungkin diselamatkan ketika melakukan segala sesuatu berdasarkan pemahamannya tentang kebenaran. Manusia tidak dapat dibenarkan berdasarkan mengerjakan perbuatan-perbuatannya. Salah satu tata krama aturan dalam keyahudian untuk mengukur seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar untuk diselamatkan, parameternya adalah, hari Minggu lalu saya katakan, mematuhi dan mengerjakan hukum Taurat. Saya ulangi, mematuhi dan mengerjakan hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting. Engkau tidak diselamatkan oleh perbuatanmu, termasuk oleh kepatuhan pada hukum Taurat. Ini dia masalahnya. Paulus mengalami dilematis. Bapak Ibu kalau baca ayat 21 sampai 26 sudah dapat bagian tengahnya. Bagus sekali Bapak Ibu baca ayat 12 dulu, baru turun ke satu perikop ayat 13 sampai ayat 26. Bapak Ibu akan mengerti sangat baik. Dia mau bilang begini, tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Tolong lihat ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dia udah bilang, dia akui hukum Taurat itu benar dan baik. Tetapi tolong lihat, dilematisnya itu muncul 21 sampai 26. Maka aku, dia bilang begitu, aku ingin sekali bikin yang baik, mematuhi hukum Taurat, ingin baik mengerjakan yang baik, dia bilang begitu. Tetapi celakanya dalam diriku godaannya begitu kuat. Itu muncul di ayat 21. Demikianlah aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki perbuatan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka dalam hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum-hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah. Ayat 23. Jadi dia mengupayakan yang baik, taat pokoknya pada hukum Allah, pada hukum Taurat itu. Tetapi dia bilang begini, dasarnya aku pendosa. Kan saya sudah bilang tadi hari Minggu kemarin, Roma pasal 3 ayat 10. Keinginan berbuat dosa begitu kuat, kata Paulus. Ingin sekali patuh pada hukum Allah, Taurat itu, perbuatan itu, ingin berbuat benar, tapi jatuh juga. Mengapa? Karena kekuatan dosa, dia bilang sampai mengungkung aku, memenjarakan aku. Itu di ayat berapa tuh muncul? Nggak bisa, dia tidak mungkin tidak berbuat dosa kalau ukurannya melakukan segala hukum Taurat. Sebab aku mungkin bagian tertentu, kira-kira Paulus bilang begitu, ada hukum tertentu yang tidak bisa saya bikin, dan saya jatuh karena dosa begitu kuat mengantar aku. Kira-kira Paulus mau menyampaikan hal tersebut. Ini catatan pertama. Lalu tolong lihat ayat 24. Hopeless Bapak Ibu. Dia sampai bilang begini, sudahlah, aku manusia celaka, bagaimana nasibku ini? Tolong lihat ya, saya bacakan 25. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai segitunya. Nggak mungkin aku mengerjakan semuanya benar. Kalau keselamatan berdasarkan perbuatan, aku pasti tidak selamat. Karena tidak semua kehendak Allah aku bisa bikin. Begitu menggoda, nah, daging begitu menggoda, dibilang begitu. Jadi celakalah aku. Di titik yang tidak mampu itulah Paulus mewakili kita, dia bersuara. Sampai dia bilang celakalah aku, berarti habislah saya, tamatlah riwayatku. Apakah ada jalan keluar? Dia bilang di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia yang jawab sendiri, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa? Keselamatan itu aku nggak dapat dari ketaatanku pada hukum Taurat dan perbuatan-perbuatan benarku, karena ada pada waktu tertentu yang saya tidak tahu, saya pasti pernah jatuh. Maka satu-satunya yang membuat aku tidak celaka dan melepaskan aku dari kungkungan tubuh maut ini, yang suka sekali bikin dosa ini, hanya melalui Yesus Kristus. Itu dia Bapak Ibu. Dia memberi kunci yang sangat mutlak, yaitu melalui Yesus Kristus. Penegasan ini mau mengatakan kepada saudara bahwa di dalam kehidupan kita, Paulus mau bilang, ada dua pilihan: mengerjakan hukum Allah atau kemudian hukum yang lain. Aku ingin berbuat benar, tapi godaan begitu kuat, aku acap kali jatuh. Satu-satunya cara, aku butuh Yesus Kristus yang menyelamatkanku. Kira-kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya mau contohkan sederhana pemahaman Paulus ini seperti ini. Kapan hari proses renovasi kantor sedang berlangsung, banyak sekali cat basah. Ada yang cat basah mana? Ada Joyce nggak di sini? Oh, nggak ada. Anak-anak pemudi ini dia lagi cat, bantu ngecat. Dan itu basah. Refleksnya saya waktu saya lihat lagi cat. Di bagian ini dia sudah selesai cat, di sebelah sini dia lagi mulai. Saya tahu ini belum kering. Itu loh Bapak Ibu. Oh, masih basah ya? Masih basah. Masih pegang. Basah ya? Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah. Awas, jangan dipegang, cat basah. Kurang lebih sama. Apa yang saudara buat? Paulus akui kecenderungan dirinya buat dosa. Maka semakin dilarang, rasanya terpancing untuk bikin dosa. Begitu maksud saya. Ada hukum tidak berzinah, jangan berzinah, berzinah orangnya. Jangan mencuri, jatuh juga sebagai seorang pendosa dalam hal mencuri. Yang saya mau katakan adalah tidak mungkin saudara melepaskan diri dari kuasa dosa. Hamartia kalau tidak keliru pengertian dosa itu bilang kuasa loh, kuasa yang paksa saudara jatuh. Walaupun pingin banget hidup benar, godaannya luar biasa. Jadi saya mau katakan hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Bapak Ibu, jangan terlalu pede untuk saudara berkata, akulah yang benar, yang melakukan semua kehendak Allah. Padaku tidak ada sedikit pun kesalahan yang aku perbuat. Enggak, aku mau bilang sekali lagi, saya katakan kepada saudara, tidak ada yang bisa dibenarkan kalau berdasarkan aturan melaksanakan kehendak Allah atau tidak. Karena di titik tertentu, di masa lalu misalnya, atau masa akan datang, ada di antara saya atau saudara yang akan jatuh melanggar ketetapan itu. Kok saya berani bilang begitu? Karena tabiat kita adalah dosa. Begitu. Pasti ada yang tidak sempurna dan pasti akan jatuh. Lalu bagaimanakah? Hal kedua, saudara membutuhkan pribadi besar yang melampaui manusia dosa milik saudara dan membebaskan dan memerdekakan saudara. Pribadi besar itu adalah Yesus Kristus. Ketika Soekarno-Hatta membacakan proklamasi, dan kita diajarkan dari dulu, itu perjuangan yang luar biasa, bukan hadiah dari penjajah, benar-benar murni perjuangan sampai diproklamasi. Efek besarnya adalah yes, kami merdeka. Kira-kira setara itu, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan Kristus. Saya mau bilang begini,
ketika Kristus hadir dan saudara menyerahkan diri untuk memohon melihat dan kendalikan hidupku, basuhlah tubuh maut ini untuk diselamatkan, maka keselamatan itu saudara peroleh karena kasih karunia. Oke lah, karena kau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang engkau dibenarkan oleh kasih karunia, anakku. Nyoman, selamat datang. Kira-kira begitu. Bukan karena saya pendeta, bukan saya berkhotbah, bukan karena saya berusaha taat, nggak bisa. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Paulus bilang, syukur, dia bilang, kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Terakhir, kalau hari ini saudara dan saya tidak seperti biasanya, kita merayakan dengan gegap gempita, tahun lalu juga begitu, samping saya ada bendera merah putih melambangkan sukacita kita untuk kemerdekaan ini. Tidak semeriah dulu perayaan-perayaannya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, seperti negara ini yang telah dimerdekakan oleh anugerah Allah melalui proklamasi kemerdekaan, kiranya juga kita dapat mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai karya nyata sebagai bentuk syukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri. Sama dengan ketika saya diselamatkan, saya mengisi hidup saya dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Hari ini ada dua kemerdekaan yang mau diberitakan. Kemerdekaan dari dosa karena Yesus Kristus, dan merayakan kemerdekaan dari penjajah. Dua-duanya sama. Isilah kemerdekaan itu lewat membangun negeri ini. Isilah kemerdekaan saudara dari kuasa dosa dengan mengisi kehidupan yang benar dalam ketaatan. Selamat memaknai kemerdekaan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.